Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang insan muda madani dimanapun kamu berada. Gimana nih siang hari ini? Semuanya sehat ya? Valeria berharap semuanya selalu dalam keadaan sehat, baik-baik saja, dan tetap semangat. Stay tune terus bersama Valeria di 102.5 Radio Madani FM. Di lintas siar Jalan Tol nomor 48 Bojonegoro, edisi Kamis 11 Mei 2023 di menit ke-18 lepas dari pukul 2 siang. Kembali hadir bincang sehat bersama Rumah Sakit Asia Bojonegoro, di mana pada kesempatan hari ini sudah hadir bersama Valeria ada seorang narasumber yang sangat luar biasa yang akan bersama kita selama 1 jam sampai nanti pukul 3 sore. Ada Mas Muhammad Miftahul Khairi, sarjana keperawatan nurse gitu ya, selaku Kepala Sub Bidang Diklat Rumah Sakit Asia Bojonegoro dan Wakil Sekretaris DPD PPNI Bojonegoro. Langsung saja kita sapa beliaunya. Halo, assalamualaikum Mas Khairi. Waalaikumsalam Mbak Ria. Iya, ini salah sebut atau gimana nih? Benar Mas Khairi atau Mas Miftahul? Iya. Mas aja. Oh, Mas aja gitu ya. Karena masih muda ini. Iya gitu ya. Menolak tua pokoknya. Iya. Oke, Mas Miftahul atau Mas Khairi? Khairi. Oh, Mas Khairi. Oke, sehat Mas? Alhamdulillah luar biasa sehat. Semangat ya. Iya, semangat. Aktivitas lancar? Alhamdulillah lancar. Semakin banyak program gitu ya? Semakin banyak program dan tantangan. Oh gitu ya, luar biasa. Harus begitu. Iya. Kalau nggak gitu flat itu kurang seru gitu ya. Oke, insan muda madani, perbincangan kita di kesempatan siang hari ini mengambil tema mengatasi tantangan kesehatan global dan meningkatkan kesehatan untuk semua. Perlu kamu ketahui bahwa tema ini diambil karena besok tanggal 12 Mei ya, 2023 merupakan Hari Perawat Internasional. Oke. Dan temanya untuk perawat internasional adalah Our Nurse, Our Future. Oke. Nah, bahasa Inggris gitu ya. Iya. Secara gitu ya, internasional. Ya bahasa Bojonegoronya ya perawat kita, masa depan kita. Oh, ya segitu ya. Oke, keren banget. Nah, bagi kamu yang mau ikutan gabung bersama Valeria, bisa saja mungkin ingin bertanya-tanya seputar tema kita di kesempatan siang hari ini, bisa melalui radio on air di 0353 891 atau juga bisa melalui radio WhatsApp Madani di 088 989 606 555. Oke, tanpa berpanjang lebar langsung saja kita masuk ke tema kita siang hari ini. Nah, kita bahas tentang tantangan kesehatan secara global nih. Pengen tahu nih Mas, sebenarnya kesehatan global itu seperti apa sih gitu? Iya, jadi karena masyarakat global itu semakin hari semakin bertambah. Okay. Meskipun ada pandemi pun semakin hari akan semakin bertambah. Dan semuanya itu menginginkan kehidupan yang lebih baik. Gitu. Sehingga profesi perawat pun juga harus semakin hari semakin berkembang dan maju. Dan kenapa International Day ini dengan tema Our Nurse, Our Future. Jadi perawat kita itu adalah masa depan kita. Karena dengan kita mempersiapkan perawat-perawat kita itu lebih baik, maka masa depan kita ke depan itu juga akan lebih baik. Gitu. Dan profesi kesehatan yang jumlahnya paling banyak di dunia ya perawat. Di Bojonegoro sendiri ada sekitar 2.000 perawat. Ya, jadi seluruh dunia paling banyak tenaga kesehatan paling banyak diproduksi itu adalah perawat. Ini semuanya dalam rangka menunjang masyarakat, baik itu secara kelompok kecil maupun secara komunitas internasional itu untuk menunjang kehidupannya. Jadi perawat itu sendiri adalah individu ya, yang berkelompok ya, untuk memberikan pelayanan kepada individu, ya, keluarga maupun kelompok itu. Ketika jumlah perawatnya itu tercukupi, kemampuan perawatnya itu memadai, gitu, maka memberi pelayanan kepada individu, kelompok maupun kepada keluarga itu akan bagus. Syukur-syukur kalau di dalam keluarga itu ada seorang perawat misalnya, itu akan lebih tahu lagi tentang bagaimana ilmu tentang kesehatan, bagaimana tentang ilmu, karena perawat itu dibekali dengan ilmu bio, psiko, sosio, spiritual, sehingga mencakup semua itu ya. Oke.
Jadi sebenarnya kalau di dalam sebuah keluarga itu sudah ada mas perawatnya mas. Iya ada ibunya, Itu dia. iya ibunya atau Multi bapaknya talent itu. gitu ya. Iya. Dia juga kepala keluarga, Oke, ya ya. perawat, ya dokter, Ya, dokter, iya betul. Ketika ya kami, banker gitu. ya, ketika kami menempuh pendidikan perawatan itu ya, kami melihat bahwasanya kita diajarkan bagaimana proses kehidupan itu mulai terjadi konsepsinya. Ini pertemuan sel telur dan sel sperma itu diajarkan ya, konsep-konsep itu. Setelah itu kehamilan, setelah itu kelahiran, setelah itu menjadi anak-anak, ada keperawatan anak, ya. Ada keperawatan neonatus bayi yang baru lahir, ya. Ada keperawatan maternitas, perawat yang bagaimana merawat ibu-ibu yang sedang hamil saat itu ya. Terus nanti ada keperawatan yang untuk merawat keluarga, namanya perawatan keluarga. Ya. Ada lagi perawatan yang untuk mengatasi kasus-kasus, mulai dari bedah, kritis, ya, terus kasus-kasus emergensi, perawat emergensi misalnya. Itu. Juga ada perawat yang mendalami ilmu tentang keperawatan geriatri atau lansia. Ini. Dan juga ada perawatan yang fokus atau pengembangan ilmunya di bidang komunitas, namanya perawat komunitas. Ada juga perawat yang masuk di dalam manajerial, namanya manajer keperawatan ya, atau keperawatan manajemen ini. Jadi seperti saya ini perawat yang terlibat di dalam manajerial. Jadi perawat yang diberi tugas untuk melakukan proses manajerial di suatu instansi pelayanan. Jadi memang sangat kompleks sekali ilmu dan kiat yang diajarkan di dalam ilmunya perawat ini sendiri. Oke, jadi tidak melulu masalah suntik menyuntik gitu ya. Betul, betul. Sangat kompleks yang bisa diajarkan oleh seorang perawat gitu ya. Dan perannya itu karena keilmuannya yang diberikan itu akhirnya ambil peran pun sangat luas sekali. Maka tepat sekali ketika perawat kita itu adalah masa depan kita. Ini karena kehidupan kita ya tidak terlepas dari perawat gitu ya. Oke. Nah, terkait dengan tantangan nih ya, tantangan yang sekarang sedang berkembang ya. Apa nih tantangan yang sedang dihadapi masyarakat dunia terkait kesehatan global sekarang? Iya, betul. Jadi perkembangan ilmu kesehatan, perkembangan penyakit ya, itu terus berkembang dan sangat pesat sekali. Sehingga perawat-perawat ini juga harus mengikutinya. Jangan sampai tergerus. Contohnya saja ketika pandemi. Ketika pandemi kita harus belajar dengan cepat bagaimana caranya menghadapi pandemi ini. Karena kalau tidak, nanti perawat itu sendiri yang menjadi korban. Jadi harus belajar dengan cepat, sambil pelayanan, sambil menyerap informasi sebanyak-banyaknya bagaimana sih cara berperang dengan virus COVID-19 ini, seperti itu ya. Sehingga bisa bertahan dan juga bisa melayani masyarakat. Sehingga mengapa perawat itu juga perlu menghadapi tantangan global. Yang kedua, perawat-perawat kita juga banyak sekali yang bisa tembus ke luar negeri. Jadi beberapa institusi pendidikan baik di Bojonegoro maupun di Indonesia sendiri itu juga memproduksi perawat yang juga disalurkan ke luar negeri. Ini. Dan juga tidak menutup kemungkinan ke depan akan banyak juga perawat-perawat asing yang masuk di Indonesia. Yang melalui proses penyetaraan pendidikan, melalui proses kredensial dan sebagainya, kewenangan dan sebagainya. Gitu. Jadi ketika perawat Indonesia ini tidak mampu bersaing ya nanti siap-siap akan digeser, digantikan gitu ya, dengan perawat-perawat luar negeri misalnya yang lebih putih misalnya, lebih tinggi ya bodinya dan sebagainya itu. Belum lagi lebih update keilmuannya. Hingga maka perawat kita juga harus berkembang dan maju untuk bisa bersaing menghadapi persaingan global. Iya betul banget karena bukan hanya masalah skill dari keperawatannya ya mungkin dari skill bicaranya, kepribadian dan lain sebagainya ini sangat kompleks sebenarnya. Itu bukan hanya terjadi pada seorang perawat ya, bahkan tenaga medis lainnya pun juga harus mempunyai itu gitu loh. Teman-teman perawat yang ketika disiapkan untuk
ke pasar internasional, misalnya ke Jepang misalnya, mereka harus ikut bahasa dulu, Iya. menambahkan kemampuan bahasa dulu. Setelah menambahkan kemampuan bahasa, menambahkan kemampuan budaya, sehingga mereka bisa masuk. Karena apa? Ilmu perawat itu, ya itu tadi biopsikososio spiritual, jadi harus tahu budayanya yang ada di situ sehingga bisa diterima oleh klien, bisa diterima oleh masyarakat yang ada di situ. Karena bagaimana dia itu akan terlibat dengan masyarakat. Iya, betul. Oke, Mas Khairi, sebelum kita lanjut ke bincang kita yang lebih seru ya, kayaknya kita harus break dulu untuk satu iklan berikut ini. Jadi Insan Muda Madani jangan kemana-mana, keep stay tune terus bersama Pak Dede. Setelah yang satu ini, Pak Dede bakal kembali. 102,5 Radio Madani FM di Lintas Jalan Tukar nomor 48 Bojonegoro masih bersama Valeria dan juga Mas Khairi, perwakilan dari Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro, di mana bincang sehat kita di kesempatan sore hari ini mengambil tema mengatasi tantangan kesehatan global dan meningkatkan kesehatan untuk semua. Nah, nih Mas Khairi, kita kembali lagi nih ya di bincang kita bersama Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro. Mas Khairi ini kan merupakan Kepala Subbidang Diklat Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro. Nah, kira-kira nih, dan juga Wakil Sekretaris DPD PPNI Bojonegoro. Kira-kira nih, apa sekarang nih hambatan yang dihadapi oleh para perawat yang ada di Bojonegoro ini, atau di Indonesia mungkin gitu, yang sehingga tugas-tugasnya ini menjadi semakin bukan semakin ya, mungkin ada hambatan gitu loh. Ya, jadi gini, ini adalah tantangan kita ya. Mulai dari proses pendidikan ya, proses pendidikan. Jadi perawat ini melalui proses pendidikan yang begitu panjang ya, begitu panjang. Setelah itu lapangan pekerjaan yang ada di Indonesia misalnya, ini kemampuan untuk menyerapnya ini tidak seperti secepat yang diharapkan gitu ya. Sehingga dari proses pendidikan itu pun juga harus semakin bisa kreatif. Kira-kira bagaimana sih biar mempercepat ini ya, mempercepat penyaluran tenaga perawatan yang fresh ini, yang bekerja sama dengan luar negeri misalnya, sehingga bersaing di luar negeri. Untuk perawat-perawat yang misalnya sudah lulus ya, sudah lulus lama misalnya ya, ini maka adalah bagaimana dia meningkatkan keilmuannya dan kemampuannya, sehingga dengan berprinsip long life learning ya, jadi belajar sepanjang hayat, karena ilmu khususnya di bidang kesehatan itu terus berkembang. Ini yang kadang ada beberapa dari kita itu yang masih sudah gini aja, nggak usah belajar macam-macam gitu ya. Sehingga misalnya lagi perkembangan teknologi ya, sekarang seminar pakai Zoom, pakai online dan sebagainya, itu kadang ada yang masih gaptek ya. Ini karena memang dulu di proses pembelajarannya belum terbiasa dengan media-media seperti itu. Tapi sekarang kita sudah terbiasa dengan hal itu. Jadi ini berikutnya lagi, dengan ketika di pelayanan kesehatan ya. Jadi pelayanan kesehatan sendiri itu juga tantangannya juga cukup banyak ya, karena dinamisnya kebijakan ya, dinamisnya bagaimana masalah sosial yang terjadi di masyarakat, baik itu pandemi maupun faktor-faktor yang lainnya, yang itu akan merubah pola dan cara masyarakat ya. Contoh misalnya, sekarang masyarakat itu sudah, kalau dulu pembiayaan pelayanan kesehatan itu kan dibiayai sendiri, misalnya hanya orang-orang tertentu yang menggunakan asuransi, hanya orang-orang tertentu yang menggunakan jaminan. Jadi sekarang apalagi Bojonegoro sudah universal coverage ya, jadi sudah sakit sedikit sudah ke pelayanan kesehatan ya ini. Sehingga itu pun juga kita harus mempersiapkan masyarakat itu untuk itu. Dan di lain sisi, hal yang paling bagus ketika sudah tercover semuanya itu adalah di promosi kesehatan. Jadi perawat jangan nunggu masyarakat itu sakit sehingga dirawat, tapi perawat juga harus proaktif untuk mengedukasi masyarakat itu bagaimana dia itu bisa peduli dengan pengetahuan kesehatannya, bisa mencegah tentang bagaimana risiko penyakit itu sehingga tidak sampai terjadi sakit gitu. Jadi sebenarnya dalam rangka universal coverage layanan kesehatan itu yang paling bagus itu adalah dengan promosi
dengan mempromosikan untuk berpola hidup sehat. Angka harapan hidup semakin tinggi, makin panjang. Misalnya dulu angka harapan hidup sekitar 50, sekarang sudah cukup tinggi ya, 65 bahkan sampai 70. Ya. Bahkan beberapa negara maju misalnya seperti Jepang itu angka harapan hidupnya sudah di angka 90. Jadi ini juga akan menimbulkan masalah lain lagi di sosial, ya. Sehingga butuh lansia-lansia itu sebagai pendamping karena anak-anaknya masih bekerja, secara produktif bekerja gitu ya. Sehingga butuh pendamping perawat yang harus mendampingi orang tuanya karena angka harapan hidupnya panjang, ya. Ke depan Indonesia pun akan demikian. Jadi angka harapan hidupnya tinggi, juga membutuhkan perawat yang juga cukup banyak juga. Di lain sisi ada juga tantangan dari luar negeri, ada perawat yang masuk ke Indonesia. Itu di lain sisi juga ada peluang bagi kita untuk bisa ke luar negeri dan pengalaman atau ya. Oke. Jadi skill dari perawat itu harus mengikuti perkembangan zaman sekarang. Ya, nggak mungkin lah semuanya diberikan di meja pembelajaran saat menjadi sebelum jadi perawat beneran gitu ya, karena ilmu itu bukan hanya didapat di bangku kuliah itu saja, tetapi sangat berubah. Iya, berubah. Di kita, di perawat itu sendiri, ketika sudah lepas dari 5 tahun, itu maka sudah hampir tinggal sedikit berapa persen gitu kiat keilmuannya yang dulu didapatkan di bangku kuliah itu difungsikan. Rata-rata itu sudah harus belajar lagi untuk bisa mendapatkan ilmuwan update, betul. Makanya di dalam organisasi profesi perawat itu ada yang namanya syarat untuk bisa mengajukan izin perawat atau STR. Itu harus mengumpulkan beberapa sertifikat pelatihan, harus mengumpulkan beberapa kegiatan-kegiatan ilmiah, namanya satuan kredit profesi. Itu dalam rangka itu untuk meningkatkan kemampuan itu. Kami sendiri di Rumah Sakit Aisyah sendiri itu juga demikian. Kami memiliki standar pelayanan minimal di pelayanan diklat atau pendidikan dan pelatihan karyawan itu, karyawan harus mendapatkan pelatihan 20 jam setiap tahun. Dan itu harus tercapai minimal 60% dari total karyawan. Misalnya karyawan Rumah Sakit Aisyah itu ada 100, paling tidak ada 60 karyawan itu yang mendapatkan 20 jam. Itu minimal yang harus kami lakukan, sehingga setiap hari itu ya memberangkatkan petugas itu pelatihan atau membuat in-house training atau ex-house training, itulah yang kami lakukan. Dalam rangka itu tadi mempersiapkan diri, mempersiapkan kelompok untuk mempersiapkan profesi untuk bisa menghadapi tantangan penyakit terbaru ataupun masyarakat, kondisi masyarakat yang berubah. Betul. Nah, terkait isu kesehatan nih Mas, yang sekarang lagi mungkin sedang booming di Indonesia itu seperti apa? Terkait isu Omnibus Law ya. Jadi memang kami menyikapinya adalah seperti ini sebenarnya. Dari organisasi profesi itu di Indonesia sendiri ada 5 organisasi profesi yang cukup tua ya, sudah cukup lama ya ini ya. Nah, organisasi profesi ini inginnya dilibatkan dalam hal penyusunan kebijakan itu ya. Sehingga harapannya jangan sampai pengalaman dulu itu terjadi kembali. Itu sih sebenarnya. Sehingga ya dalam rangka menyampaikan aspirasi, ya memang kalau menyampaikan aspirasi, menyampaikan usulan dan sebagainya itu kan ada jalur-jalurnya kan memang. Ada yang melalui kegiatan ilmiah, ada yang melalui turun ke jalan seperti beberapa waktu yang lalu, ada yang melalui dialog. Nah, itu yang kami lakukan khususnya di organisasi profesi ya. Jadi ya jangan sampai regulasi yang disahkan ini bagaimanapun juga ya harus kita ikuti, ya. Dan efeknya nanti ya kepada anggota kita, kepada anggota profesi kita, ya, maka kita harus peduli sejak dari pembahasan, sejak dari mempersiapkannya. Itu sih sebenarnya pada prinsipnya di situ. Jadi sesuatu hal kalau hanya sedikit yang memikirkan itu mungkin ada sesuatu yang tertinggal. Tapi dengan kita bersama-sama memberikan masukan, menganalisa bersama, itu harapannya semakin sempurna. Jadi itu sih. Ya memang pemerintah inginnya ada lompatan atau percepatan dengan memperbaiki regulasi yang dulunya ada banyak peraturan itu diringkas ya gitu ya. Jadi harapannya oke diringkas, tapi ada hal-hal penting apa yang harus diperhatikan juga oleh pemerintah, sehingga
Ya tidak apa-apa sih organisasi profesi memberikan masukan melalui jalur-jalur yang tentu tidak melanggar norma-norma yang berlaku. Seperti ketika menyampaikan aksi ya harus melakukan izin terlebih dahulu. Betul. Ketika ini dan kemarin teman-teman melakukan aksi pun juga poin yang pertama ketika teman-teman aksi itu adalah pelayanan kepada masyarakat harus tetap berjalan. Tetap berjalan, Itu. tidak terganggu sama Tidak sekali terganggu ya. sama sekali. Misalnya di kita ada sekitar 190 perawat ya, ada 150 perawat. Kan ada juga yang masuk kerja shift pagi, ada yang shift siang, ada yang shift malam, ada yang lepas dinas. Iya. Nah, yang lepas dinas lah itulah yang melakukan aksi simpatis, gitu. misalnya doa bersama, ataupun keliling melakukan launch march, ya, membentangkan banner misalnya. Nah, seperti itu. Ada juga yang berangkat ke ibu kota misalnya. Ya, tapi layanan tetap berjalan kan ada Iya. itu tadi, ada yang shift pagi, shift malam, shift sore, shift malam, bahkan ada yang lepas dinas gitu. Akan seperti kita yang bisa libur mengajukan cuti ya tidak terkait langsung dengan time evaluasi ya maka itu. Jadi poin pertama yang ditekankan oleh organisasi profesi ketika kita mau menyampaikan aspirasi itu ya pelayanan harus tetap berjalan. Ya. Itu intinya. Karena bagaimanapun juga kita sudah disumpah profesi ya. Betul. Harus mementingkan kepentingan klien ya, tidak membeda-bedakan ya. Jadi itu sih. Betul banget. Jadi layanan tetap nomor satu, tidak mengganggu sehingga ketika masyarakat membutuhkan kita juga masih standby gitu ya. Oke, terkait kejadian-kejadian booming nih yang kemarin COVID Ya. sudah kira-kira nih gimana nih? Mereda, hilang, Ya. atau masih muncul ini? Ya, alhamdulillah sudah mereda ya. Gitu mereda. ya. Ini juga berkat kerjasama kita semuanya. Jadi tidak hanya tenaga kesehatan tapi semuanya. Ini berperan gitu. Jadi semuanya berperan dalam mengambil peran di dalam krisis itu atau sense of krisis kita itu tergerak untuk itu. Alhamdulillah sudah teratasi lah. Dan sesuai dengan konsep teorinya bahwa penyakit yang ditimbulkan oleh virus itu sulit untuk hilang. Cuman kekebalan tubuh kita aja yang semakin bagus, semakin naik. Atau kekebalan komunitas kita sudah mulai terbentuk. Sehingga ada virus yang mungkin tinggal batuk pilek biasa. Tidak seperti dulu yang begitu pertama kali mengenai, wah sudah langsung sakit, akan sampai terjadi meninggal dunia seperti itu. Makanya dulu ketika ada COVID ya membatasi pergerakan, ya membatasi pergerakan karena yang membawa virus ya orang itu, ya orangnya harus dibatasi. Makanya ada PPKM sampai level 1 level dan seterusnya itu. Yang kedua adalah pengobatan, ini pengobatan. Dan yang ketiga itu adalah mempercepat terbentuknya kekebalan komunitas itu tadi. Makanya produksi vaksin digenjot, terus pemberian vaksin dilakukan ini sehingga pemerintah mendukung dengan adanya syarat melakukan perjalanan harus vaksin misalnya. Syarat mau nikah harus vaksin itu adalah sebagai upaya untuk membentuk kekebalan komunitas itu semua. Jadi tidak hanya pada nakes yang diberi tugas untuk itu tapi semua berperan itu. Alhamdulillah kita bisa melalui itu dengan bersama-sama dan kita harus menjadikan pelajaran nih. Contoh misalnya sekarang di rumah sakit harus punya jalur atau ruangan-ruangan yang untuk airborne. Sehingga ketika ada kasus seperti ini lagi kita tidak bingung lagi gitu ya. Seperti dulu beberapa waktu kita membuat lapangan ya, rumah sakit lapangan ya, sampai membuat tenda seperti itu ya. Ya itu dijadikan pelajaran bagi kita di pelayanan rumah sakit maupun di pemerintah daerah maupun di ini jadikan pelajaran juga. Memang yang sudah terjadi itu harus ambil hikmah yang diambil pelajarannya. Sehingga ada bahkan beberapa teman-teman di pendidikan itu memasukkan mata pelajaran kebencanaan. Ya itu dijadikan dijadikan mata kuliah yang memberikan wawasan ketika terjadi krisis itu apa yang harus dilakukan. Iya, betul banget. Oke, nah terkait dengan tema kita juga pada kesempatan sore hari ini ya, kadang-kadang kita juga sebagai masyarakat awam gitu, selama kita baik-baik saja ya baik-baik saja gitu, tidak ada apa-apa di dalam tubuh kita. Nah, bagaimana nih cara meningkatkan kesehatan untuk semuanya yang sekiranya kita juga care terhadap diri sendiri, terhadap orang lain dan juga terhadap lingkungan. Apa yang harus kita lakukan? Jadi pengetahuan harus diberikan. Jadi pengetahuan itu
Yang pertama itu adalah terkait dengan lingkungan. Lingkungan yang sehat itu yang seperti apa? Oh, pencahayaannya cukup, udaranya cukup, sirkulasi udaranya cukup, kan gitu ya. Misalnya kalau ada panas juga ada peneduhnya. Misalnya sumber airnya itu juga ada sumber air yang bersih, ya. Makanya apa namanya, ada program Bojonegoro harus bebas DF misalnya. Itu ya dalam rangka menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Jadi kita sadarkan itu dan kita libatkan masyarakat untuk bisa menyadari dan melakukan pola hidup bersih dan sehat. Berikutnya lagi adalah di pola makan. Pola makan. Jadi oke lah kita suka hal yang manis misalnya, tetapi kita harus tahu manis yang terlalu manis, terlalu banyak itu juga nanti kedepannya juga tidak baik. Gitu ya, sehingga kita sadarkan, oh ya sudah berarti makan, porsi makan, dan seterusnya itu harus seimbang. Mulai dari kebutuhan karbohidrat, protein, mineral, dan vitaminnya itu harus seimbang. Gitu. Berikutnya lagi adalah di stres. Karena bagaimanapun juga konsep ilmu bio, imunospiritual itu bisa mempengaruhi sistem imun kekebalan tubuh kita. Kita misalnya stres atau banyak pikiran atau ada memandang sesuatu, maka kita akan berkali-kali ke kamar mandi. Ya, misalnya buang air kecil, misalnya buang air besar, itu adalah respon dari tubuh. Cemas ya, itu adalah respon dari tubuh. Dan ketika stresor itu bisa kita kendalikan, maka kita tidak jatuh ke stres, ya. Kita tidak jatuh ke stres, ya. Maka kita harus segera mungkin untuk melakukan coping atau mengendalikan. Oh, aku harus baik-baik saja. Oh, aku harus segera menyelesaikan masalah ini. Ini masalah yang akan berpengaruh kepada diri saya. Itu harus ini. Sehingga bagus program-program misalnya pemerintah daerah menciptakan banyak taman, ya. Sehingga untuk refreshing, ya, untuk refreshing, jalan-jalan, membiasakan masyarakat untuk melakukan aktivitas fisik jalan atau apa gitu. Kalau masyarakat desa ya pasti ke sawah ya gitu ya. Ini itu misalnya. Tapi untuk masyarakat kota yang relatif kesibukannya di kantor dan sebagainya ya perlu untuk melakukan tidak setiap hari itu melakukan aktivitas fisik, ya. Tidak hanya saya melakukan aktivitas fisik nyapu di rumah cuci dan sebagainya. Oh, itu kurang kan. Bukan itu yang dimaksud sebenarnya gitu ya. Itu juga penting ya. Tapi juga ada minimal stretching badan, jalan kaki misalnya, ataupun senam-senam kecil di dalam rumah itu juga perlu untuk sehingga kita bisa mendapatkan kondisi kesehatan yang optimal. Pola-pola makan yang bersih, ya, menjaga makanan yang bersih. Misalnya di lingkungan sekitar ya, jualan makanan itu harus ditutup misalnya, ataupun kebersihan tempat makannya itu harus juga diperhatikan. Itu nanti akan berpengaruh kepada pelayanan kesehatan karena ada penyakit itu yang sangat mudah sekali menular, ya. Misalnya hepatitis, yang itu sangat mudah sekali menular dengan alat piring atau alat makan yang dipakai bersamaan tanpa mencuci, proses cuci yang maksimal itu juga akan berpengaruh. Mudah sekali itu misalnya kita bersalaman dengan orang yang punya penyakit tertentu itu sangat mudah menular, ya gitu ya. Misalnya ya kayak COVID dulu kita bertemu dengan orang yang batuk pilek, itu sangat menular sekali, maka harus pakai masker misalnya seperti itu. Sehingga disadarkan akan hal-hal seperti itu, harapannya masyarakat juga berperan peduli kepada dirinya dan kesehatannya serta keluarganya, maka seolah nanti akan sehat semuanya. Apalagi alhamdulillah Bojonegoro ini istilahnya itu dalam hal biaya pengobatan itu sudah dibantu oleh pemerintah, ya. Tapi ya jangan sampai kok sudah dibantu terus membiarkan saja, wes kamu pun nanti sakit ada yang nanggung, ya jangan gitu. Tapi bagaimana kita harus meningkatkan lagi segi promotif kita, preventif kita untuk bisa masyarakat itu tetap sehat. Jadi jangan banyak-banyak lah, okelah sakit tapi jangan banyak-banyak gitu ya. Okelah sakit tapi jangan sampai yang langsung parah kan. Gitu ya. Masih boleh ya. Makanya kemarin tuh untuk orang ibaratnya ini guyon ya, orang miskin tuh nggak boleh sakit katanya gitu. Padahal sekarang semuanya sudah serba tercover gitu ya, kalau kita memang mengikuti program dari pemerintah gitu. Dan itu memang kewajiban pemerintah, kewajiban negara ya untuk melindunginya. Kita sebagai tenaga kesehatan juga harus yang sudah tahu ilmunya lebih dulu ya harus
membantu masyarakat itu. Makanya program RSA ini sangat bagus sekali dengan bidang sehat. Semoga masyarakat juga ada tambahan wawasan. Iya, betul banget. Karena kalau masyarakat juga banyak yang sakit, kasihan juga perawatnya. Iya, betul, ya. Jujur saja, Gitu ya. doanya perawat-perawat ketika berdinas itu gitu. Ya Allah, semoga nanti pasiennya aman-aman saja. Iya. Itu doanya, iya kan? Iya, betul. Sedangkan misalnya ya, kalau ada tahun baru gitu ya, doa kita itu ya semoga hujan. Ya misalnya Gitu ya. hujan. Biar apa? Kalau nanti dibiarkan ada yang kebut-kebutan dan sebagainya, itu paling sering itu adalah ada apa namanya, ada Bakal masuk ada rumah sakit gitu ya. rumah sakit, gitu, ya, bencana massal. Itu jujur ketika kami berdoa ketika mau dinis semoga sepi ya, semoga misalnya seperti itu ya, harapan kita semuanya dan kita semuanya sehat. Iya, betul banget. Karena kalau itu tadi kita sehat, lingkungan sehat, masyarakat sehat, semuanya juga akan lebih sehat lagi dan berdaya gitu Iya, ya. Kalau kita sakit juga nggak akan bisa melakukan aktivitas. Iya, yang tidak bisa bekerja. Ya. Kalau yang sakit itu sebagai tulang punggung keluarga ya otomatis terjeda. Betul banget. Oke, Mas Khairul. Ini banyak sekali tadi yang udah disampaikan, ya hampir komplit gitu loh. Jadi mulai dari A sampai Z itu sudah tersampaikan. Tapi Valeria yakin masih banyak sekali hal-hal yang harus kita kupas di sini. Iya. Tetapi karena memang waktunya terbatas, mungkin lain waktu dan kesempatan kita bisa bersuara lagi dengan Insan Muda Madani. Nah, sebelum kita closing nih Mas, mungkin ada closing statement yang bisa disampaikan kepada masyarakat Bojonegoro dan sekitarnya. Iya, jadi masyarakat kita, ya, kita sebagai orang kesehatan itu juga harus mengajak masyarakat kita itu untuk mendapatkan akses tentang pengetahuan tentang pelayanan kesehatan yang baik, ya, pengetahuan tentang kesehatan yang baik, atau menjaga kesehatan yang baik. Makanya di akun media sosialnya RSA itu di Instagram maupun di TikTok itu ya tentang mengedukasi. Kita ingin mengedukasi. Kalau ada yang sakit pun nggak parah-parah, gitu ya. Nah, maka kita harus melakukan. Nah, kita sebagai perawat itu juga harus mempersiapkan diri karena kita ini sebagai masa depannya bangsa kita. Ketika jumlah kita yang masih kurang ya harus ditambah proses pendidikan ya, yang baik, terus proses pembelajaran yang baik selama proses bekerja. Harapannya nanti ketika masyarakat membutuhkan kita sudah siap. Jadi kita ini adalah masa depan bangsa. Perawat ini, setiap perawat itu juga harus long life learning, jadi belajar sepanjang hayat untuk bisa menghadapi berbagai tantangan yang terus baru dan harus siap terus. Iya, betul banget. Setuju saya. Oke, Mas Ferry, terima kasih atas kehadirannya di Radio Madani FM dan Insan Muda Madani. Semoga saja di dalam waktu dan kesempatan Valeria bisa kembali lagi bersama Anda semuanya membersamai di Bincang Sehat bersama Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro. Terima kasih atas kehadirannya dan kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Spirit Madani.